Mari kita ulangi yang kita baca barusan. 1 Petrus pasal 1 ayat berapa tadi? 13 ya? Ya, 13 kita baca. Saya ulangi. Dengan memakai kedua sumber ini. Sumber ini. Tadi saya tidak mengulangi, tapi mencoba bagaimana menggunakannya. Ini halaman berapa kalau di buku itu ya? 13. Halaman 1297. Mari kita baca kitabnya dulu, kan begitu ya? Sudah ngerti kedudukannya masing-masing? Ini Alkitab, ku baca, dan ada yang aku tidak tahu di dalamnya. Perlu aku jawabannya. Itu aja dulu. Kedua, aku memang sudah tahu, tapi sekarang aku mau membandingkan yang aku tahu dengan apa yang dia tahu. Aku tahu 1, dia tahu 2. Bolehkah aku satukan menjadi 3 pengertianku gitu. Itu tujuannya resources. Jadi bukan dia menguasai kita, kita yang menguasai dia. Tapi kalau belum aku sanggup menanggungnya, apapun aku tidak tahu ya, apapun aku tidak tahu dari Alkitab yang ada ini, sebenarnya belum bisa Anda baca tafsiran. Kalau 1 pun aku tidak tahu, itu sebenarnya nggak ada gunanya baca ini. Bisa berguna ini kalau sudah ada kurang lebih 10% aku tahu. Ya, 10% Pak, iya 10%. Mari kita coba, nanti kan bisa lihat. Ayat 13 kah? Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Titik. Apa yang dikatakan dalam ayat 13 ini? Yang dikatakan Paulus, dikatakan Petrus kepada pembaca surat ini apa? Kita coba saja. Saya ulang sekali lagi. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Jadi bisa aku nggak siap akal budiku without thinking karena sesuatu. Bisa ya? Katakanlah tadi rusak HP kita. Cerita pun orang nggak kita dengar. Kenapa kita nggak dengar? Karena HP ku tadi rusak. Nanti mamaku telepon nggak ada. Berarti akal budiku tidak kusiapkan. Kusiapkan akal budiku untuk memikirkan HP ku tadi. Ya, pantaslah nggak tahu aku firman Tuhan karena nggak ada. Ya, karena begitu dia baca firman Tuhan, akal pikiranku nggak siap. Karena baru mati anak kambingku. Ya kan, bisa kan? Nah, supaya Anda bisa inilah sangat sensitifnya. Ya, sebab itu siapkanlah akal budimu. 1, akal budi dipersiapkannya. Nah, maka awas, jagalah dirimu sendiri gitu. Ya, ini sebentar lagi sudah kena kita semua. Ngantuk nanti sebentar lagi karena nggak siap kita. Kalau nonton sepak bola nggak ada yang ngantuk karena siap kali dia siapa yang akan menang. Ataupun kalau nonton bola bukan di sana yang sepak bola, di tempat tidurnya sepak bola. Karena siapnya pikirannya. Nah, ini penyakit kita semua, ya. Makanya kita ribut dari sepak bola kan. Kita yang lebih ribut sepak bolanya, belumnya kita yang sudah salah tadi dia, kalau gini tadi buatnya kan sudah gol kita bilang ya. Ya, karena pikiran kita siap kali itu. Nah, datanglah setan kan. HP-mu rusak. Ayat 13, HP-mu rusak. Di mana kau bisa perbaiki kita? Ganti saja yang baru katanya. Baca pun dari sini bagaimana? Enggak akan dipersiapkan hati kita. Makanya orang ini harus disiapkan secara mental ya. Ya, ini mental ini. Saya baca, sebab itu siapkanlah akal budimu. Mental kan? Kedua apa? Waspadalah. Ini kan mental. Kita waspada. Di dalam ruangan ini kurasa nggak ada waspada ini. Kenapa? Ada atap Pak.
petir pun nggak nanti sampai ke sini. Itu waspada dia. Jadi orang-orang ini diperingatkan oleh Petrus supaya waspada, siapkanlah akal budimu, sekarang dengar firman Tuhan. Kan gitu belakangnya. Ya, jadi dipersiapkannya dulu lapangannya. Ya, sudah itu apa lagi katanya? Dan letakkanlah pengharapanmu. 3 ya. Ya, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Ya, bukan sedikit ya, seluruhnya. Kenapa seluruhnya? Karena aku sudah dilahirkan kembali. Karena aku telah ditebus. Kemana lagi pengharapanku? Ya, di situ dia. Jadi bagaimana meletakkan pengharapan? Belum tahu kan? Ya, kalau belum tahu, coba dibuatnya di sini, apa dibuatnya? Ada atau enggak? Sebab itu siapkanlah akal budimu, kan dibuatnya. Petrus menasehati mereka agar berani menghadapi realisasi kasih Allah. Jadi realisasi kasih Allah ini kita harus bersiap menerimanya. Ya, waspadalah. Itu apa artinya? Nasihat untuk menilai. Kalau waspada itu gimana? Ya, umpamanya lah waspada. Ini kursi ini 3 kakinya atau 4. Kan ini waspada aku. Nah, itulah waspada. Makanya di sini waspadalah. Nasihat untuk menilai fakta-fakta yang ada dengan wajar, tanpa emosi dan kepanikan yang berkelebihan. Diulangi pasal 4 ayat 7, kita nggak baca. Baru ini pengharapanmu seluruhnya. Ya. Dilanjutkan. Ketakutan Kristiani memiliki kualitas rohani. Ketekunan tersebut merupakan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa kita tekun. Tekun kemana? Pengharapan kita kepada itu ada gunanya tekun. Ya. Baru dilanjutkannya, kasih karunia yang dianugerahkan pada hari pernyataannya. Apa artinya ini? Jelas bahwa kita tidak dapat memahami hal ini sepenuhnya. Pasti tercakup di dalam penebusan tubuh. Kan sudah betul ya? Keselamatan jiwa, keselamatan secara tubuh kita keseluruhannya. Nah, baru ya ada ayatnya, nggak usah kita bandingkan. Bandingkan dengan penyataan pada ayat 5 di atas. Mungkin yang dimaksudkan ialah kasih karunia yang dianugerahkan kepada orang-orang yang mati sebagai martir, ayat 5 di atas. Apa ayat 5 di atas? Coba baca ayatnya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, jadi ayat 13 nggak boleh dipisah dengan ayat 5. Kalau dikatakannya pun di sini kasih karunia yang dianugerahkan, apa maksudnya kasih karunia dianugerahkan di sini? Itulah ayat 5. Karena imanmu dipelihara oleh kekuatan Allah. Aku sudah tahu kekuatan Allah yang dimengerti oleh Simon Petrus. Sudah ngerti aku. Baik di dalam berjalan di atas air, tenggelamnya dia. Tapi dipelihara Allah, nggak mati dia, ditolong Tuhan Yesus, nggak tenggelam dia, berjalannya dia, kan begitu. Oh, sudah Tuhan Yesus berdoa, lihatlah iblis menampi kamu, tapi aku sudah berdoa bagi kamu, dipelihara oleh Allah. Makanya di sini kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu dimasukkannya itu ayat 5, bagaimana Allah akan memelihara hidup mereka. Walaupun dia tadi apa katanya, siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah seluruh pengharapanmu kepadanya yang sudah mereka tahu. Sudah tahu mereka kan ayat 5? Ya, itu menggunakan resources ini. Jadi bisa waktu aku khotbah yang dimaksudkan dalam ayat 13 ini, kan gitu ya. Apa tadi katanya? Ulangi ke sini. Supaya jangan nanti bacaan orang ini Anda sampaikan kepada jemaat, supaya firman Tuhan ini. Nah, makanya baca. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Apa tadi artinya waspada?
Ya, lihatlah fakta-fakta yang sudah kamu alami dan di sekelilingmu. Waspada ya. Berikutnya, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tidak ada bedanya ini dengan ayat 5. Ya, begitu. Ayat 5 itu Allah sudah memelihara Simon Petrus dalam semua kehidupannya. Maka Simon Petrus bisa mengungkapkan ayat 13 ini supaya mereka menaruh seluruh pengharapannya. Itulah artinya Petrus meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Di mana lagi pengharapan? Jalan sudah ditinggal. Sekarang mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus? Semua pengharapanku sudah ada di dalam Engkau. Ya. Jadi kalau sudah ada pengharapanku semua di dalam Dia, maka Dialah yang bertanggung jawab. Itulah iman. Berani atau enggak? Karena enggak ada lagi tongkang-tongkang cari ikan ke situ. Nah, dan sesudah itu barulah Allah yang bertanggung jawab. Sama dengan waktu mereka tinggalkan Mesir, berangkat ke tanah Kanaan, menyerah kepada Tuhan seluruhnya, tanggung jawabnya Allah sendiri. Itu iman. Saya ulangi, beriman itu artinya kita mengatakan you have authority in my life. Ada tanggung jawab dalam hidupku, gitu kasarnya. Itu iman. Aku tidak akan bisa lagi hidup kecuali karena semua sudah kutinggalkan. Itu artinya. Bahasa Indonesia itu apa katanya? Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Tahu artinya kasih karunia ya? Bukan karena hakku, bukan karena upahku, tapi apa yang engkau beri itulah menjadi bagianku. Itu artinya ayat 13. Nah, makanya kalau kita menyerah sama Yesus, sebenarnya susahnya Dia, karena harus Dia bertanggung jawab. Karena mungkin Anda belum pernah memikirkan susah Allah, karena Dia yang bertanggung jawab. Jadi kalau Anda baca 5 ketut roti, 2 ekor ikan, ramai kali ini Filipus, bagaimana orang ini semua gitu. Karena tanggung jawabnya. Kalau 4.000 yang makan juga karena oleh belas kasihanku. Sudah ada 3 malam, ada yang jauh, sudah datang sekarang. Ini tanggung jawabku, harus kasih makan. Jadi dari satu sisi Allah, kalau kita beriman, itu artinya kita menyerahkannya. Ingat kan? Kalau engkau itu, kata Simon Petrus, kan gitu, ingat? Ya, suruhlah aku berjalan. Dilakukannya tenggelam. Siapa yang tanggung jawab? Ya Allah sendiri. Itu beriman artinya. Ya, itu beriman artinya. Makanya 13 ini, waspadalah, lihat sekelilingmu. Karena aku yang bertanggung jawab. Kalau kita sudah tahu pun kita nggak pintar berenang, cebrok kita ke dalam, bagaimana bisa? Itu kan nggak salah. Itu kan mencobai Tuhan Allah namanya. Nah, makanya janganlah cobai Tuhan Allahmu. Sore ini mungkin itu yang Tuhan mau katakan. Sebenarnya susah aku menerima engkau, karena engkau orang yang tidak waspada, mencobai Tuhan Allah saja kerjamu. Gitu. Waspada, lihat keliling kan gitu. Ya, kita ulang-ulang itu. 3 kata kan? Mental ini, semua ini mengenai mental. Baru letakkanlah kasih karunia di dalam tangan Tuhan. Itu adalah Simon Petrus kan. Kalau engkau itu tuh, karena mereka hantu katanya kan, kesalah ya. Oke, salah pun nggak apa-apa, kan masih belajar, kan namanya murid ya. Oke, sekarang misalnya hebat juga guruku ini pikirnya. Kalau dia bukan setan, apa gunanya? Kalau apa salahnya kalau aku coba kan gitu. Ya makanya anak-anak jangan dekatkan api sama dia, dipegangin nanti api ya. Ya, jangan dikasih, nanti dimakaninya semua. Harus dijaga supaya terpelihara kan gitu. Nah, di sini itulah artinya letakkanlah seluruhnya kasih di dalam kasih karunia Allah. Itu artinya. Sebenarnya kalau mereka berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, itu penuh mereka di dalam tangan Allah. Nggak ada lagi dimanapun.
Kenapa? Rumah mereka ditinggal. Mesir bukan rumah mereka. Semua ditinggal. Sekarang berjalan bersama dengan Allah. Itulah maka dia katakan, tinggalkan dan ikutlah. Ya, salahnya kita nggak tinggalkan, ikut dia. Kan itu masalahnya. Sehingga nggak ada pengalaman kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam kasih karunia-Nya. Jadi waktu Petrus katakan, kalau guru itu katanya, suruhlah aku, katanya kan dia, jangan aku yang tanggung jawab, kan gitu maksudnya itu. Nah, kalau aku tadi bertindak itu salah aku gitu. Kan dia waspada. Sudah dilihatnya waspada betul, ini bukan setan, ini guruku. Ya hebat juga seperti dia. Ya bagaimana salahnya kalau aku pergi, tapi janganlah tindakanku. Maka Yesus berfirman kepadanya, mari berjalanlah. Selama dia berjalan aman. Tetapi sudah lihat keliling, penyerahan tidak lagi sepenuhnya karena lingkungan sudah mengganggu. Ya, mengganggu karena kita masih orang berdosa. Ya, tapi kalau Daniel tidak. Dimasukkan pun dia ke singa. Dalam doanya itu apa? Hai Raja Nabukadnezar, karena aku tidak berdosa kepadamu dan aku tidak berdosa kepada Allahku. Itulah sebabnya makanya singa-singa ini ditutupinya mulutnya. Itu berbeda ya. Dia nggak dilihatnya singa ini, dilihatnya aku tidak berdosa kepadamu dan juga aku tidak berdosa kepada Allahku. Apa salahnya Daniel kalau disembahnya patung Nebukadnezar kepada Nebukadnezar? Dibuatnya Nebukadnezar, Allah kan bersalah dia. Sudah berdosa dia kepada Nebukadnezar. Engkau bukan Allah, karena itu aku tidak mau menyembah engkau. Tapi kalau sembahnya Nebukadnezar, ya sudah salah dia, berdosa dia kepada Nebukadnezar, karena Nebukadnezar hanya manusia biasa. Makanya dia berkatakan, aku tidak bersalah kepadamu, Raja, dan aku tidak juga bersalah kepada Allahku, karena Allahku katakan sembahlah Allah saja. Itulah sebabnya. Makanya Allah menutup mulut-mulut singa ini semua. Itulah artinya tadi dia hidup di dalam kasih karunia seluruhnya. Jadi Petrus mengalami dua hal ini. Pernah dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya aman, tetapi karena masih lingkungan, kembali lagi di mana kapalku kan gitu. Jadi dia belum bisa memindahkan perahu masuk ke dalam air. Sebenarnya dia harus berani. Dia harus berani mengatakan sekarang air inilah kapalku, karena dia yang kasih tahu gitu. Tetapi kembali diingatnya kapalnya kan gitu. Jadi tenggelam kan gitu. Nah, itu pun karena kasih karunia. Tolonglah aku katanya kan gitu ya, berseteru dia ya. Ya, makanya diambilnya dia ya. Di manalah imanmu tadi katanya kan gitu. Nah, maka boleh Anda katakan inilah iman Simon Petrus Senin Kamis. Sampai nanti datang ke bank itu enggak lagi. Nah, inilah ilmu menafsir tadi. Maka dikatakannya tadi apa katanya? Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Apa di sini kasih karunia? Pasti pemeliharaan Allah, ayatnya kelima ataupun ayatnya yang ketiga. Ya, boleh. Yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sama kan? Pada penyataan Yesus Kristus. Kesitulah tujuan pengharapannya. Ya. Kalau kita baca di sini ada dijelaskannya atau enggak? Ayat 13 enggak ya? Ada. Sebab itu merupakan kata sambung ya. Sebab apa? Tentu jawabnya sebab yang di atas, yaitu sebab keselamatan yang telah mereka terima. Siapkanlah akal budimu, pikiran, jangan lupa akan hal itu. Waspadalah, sebab keselamatan itu begitu hebat. Kan hebat keselamatan? Nabi-nabi pun sudah memikir semua kan gitu ya. Dan letakkanlah pengharapanmu dalam pada hari penyataan Kristus. Kesitulah pengharapannya. Kapan Yesus datang kedua kali. Jadi kita punya pengharapan itu. Bandingkan dengan ini, berapa banyak diuraikannya. Oh, aku tahu sedikit, aku ambil dari sini. Sekarang aku tambahkan apa yang aku punya. Bisakah? Oke, sekarang ayat berapa? 14 ya. Ya, hiduplah. Ya. Tadi apa? Siapkanlah. Semua kata kerja. Nah, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Apa artinya waktu kebodohan di sini?
waktu belum percaya, waktu belum selamat. Jadi aku buat di sini kebodohan artinya. Jadi di sini bodoh artinya sebelum mereka ini percaya. Jadi sebelum kita percaya, ada juga tingkah laku kita. Begitukah? Atau semua sama? Sesudah percaya pun masih sama tingkah lakunya. Jadi di sini itu yang mau diungkapkannya. Ya, kita coba ulang sekali lagi. Ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Baru perintah ataupun larangan. Janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi ada dua corak hidup di sini. Sebagai anak-anak yang taat. Itulah dia. Sesudah itu jangan lagi menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bisa? Sudah jelas kah? Oke, kalau sudah jelas, mari kita baca buku kita yang tipis ini seperti yang ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada masa kebodohanmu. Ketaatan membuat kita menang dari hawa nafsu masa kebodohan. Kalau kita nggak taat, nggak akan ada kemungkinannya kita menang dari dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita itu. Jadi ketaatan supaya kita bisa menang. Ini kulihat semua taat. Kalau turun hujan ada yang keluar? Ada kalau dia mau basah kan gitu. Karena anak-anak dulu kan waktu kita kecil, kalau turun hujan kan rame kita keluar kan. Ya. Tetapi sudah dewasa, asal turun hujan kok lari ke rumah aku pikir. Supaya jangan dia basah. Nah, itulah di sini. Jadi ketaatan kita itu membuat kita lepas. Berikutnya di sini. Inilah hukum kemenangan dari dosa. Yaitu kalau kita taat, kita pasti tidak dikuasai oleh hawa nafsu yang lama. Baru berikutnya, kalau tidak, maka hawa nafsu yang lama akan muncul kembali. Nah, ada ilustrasinya, naik sepeda kan supaya gampang mengerti. Ya, kalau naik sepeda itu gimana? Bisa berhenti? Enggak ya, harus didayung terus. Kalau berhenti, jatuh dia. Makanya waktu kita tidak taat, tidak bisa tidak akan jatuh kita berbuat dosa. Jadi kalau ini firman Tuhan tadi, ya kita diamlah. Kawan ini bagaimana pendapatnya? Kan bisa dibandingkan. Karena kita belajar menggunakan resources. Jadi dalam buku yang kita kecil ini namanya taat membuat dosa tidak berkuasa. Ilustrasinya memang betul. Kalau naik sepeda, kalau nggak didayung, tunggu tanggal mainnya bagaimanapun akan jatuh. Sama dengan kita. Kalau nggak maju, pasti bagaimanapun nanti kembali kita kepada yang lama. Ya, makanya nanti di belakang jumpa lagi kita. Apa katanya? Babi kembali kepada kubangannya, anjing kembali kepada muntahnya. Heran kita, karena memang itu hukum rohani yang tidak bisa kita lawan. Kalau orang hidup, hukumnya pasti nanti jam 6 sore lapar dia. Itu hukum. Oke, di sini apa dikatakannya? Ini sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu. Itu kalimat yang diucapkannya. Apa artinya itu? Sesungguhnya jangan kamu menjadi serupa. Itu Roma yang kita bantah. Dengan hawa nafsu daging yang dahulu. Kita Efesus juga ada. Keinginan hidup seorang Kristen sudah diubah. Tetapi jika orang Kristen itu sendiri tidak waspada, maka dia tetap saja bisa dijerat dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Ya, karena pacarnya yang dulu masih di situ. Tahu artinya pacar kan? Yang kita sukai dulu, yang kita cintai itu belum berubah karena ini masih ada tubuh yang gitu ya. Nah, makanya kalau kita pindah cinta kita taati dia, waktu kita melihat dia, kawan kita yang lama dulu, mundur dia gitu. Ya. Itu rumusnya. Nah, baru dibangun berikutnya lagi apa? Sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu menjadi kudus. Kedatangan kembali Kristus yang sudah dekat, pengharapan berharga dari semua orang percaya juga merupakan suatu perangsang kuat untuk memiliki hidup yang kudus. Ya, sama dengan kalau kita mau ke pesta atau mau ke gereja,
kan bersih semua kan? Ya, ini juga sama. Kedatangan Yesus yang kedua kali merangsang mereka menjadi kudus. Katanya di sini. Jadi nanti baca dulu, karena kalau ada di sini dikatakannya, buatlah seperti itu. Ya, itulah dulu. Tapi ini kan sudah tambah ilmu kita ya. Oh, pantaslah orang-orang yang sadar akan kedatangan Tuhan Yesus kudus hidupnya gitu. Kalau orang-orang yang mau pergi ke pesta kok rapi semua gitu ya. Tapi kalau dia mau pergi ke sawah bagaimana? Apa gunanya bersih? Di sana nanti lebih bercepat daripada di sini. Tapi kalau dia pergi ke pesta kok rapi semua, selendangnya rapi sini ya, buknya rapi gitu ya. Dompetnya bukan plastik-plastik dibawanya, selendangnya lagi sini, taruhnya Alkitabnya. Kenapa? Karena nanti dia menghadap Tuhan di gerejanya, mau dia bersih kan gitu. Nah, itu yang dimasukkannya. Maka kedatangan Kristus kedua kali juga akan mempengaruhi cara hidup kita di bumi ini. Nah, kalau di sini aku merenung sebentar. Tuhan, kalau begitu hidup kekristenan di bumi ini, kalau nggak yakin lagi dia Yesus datang, pantaslah manusia ini berdosa. Ya, nggak akan dipikirkannya dia akan jumpa sama Yesus. Makanya kalau di tempat tidur aku kan bagaimanapun terserahlah di situ kan gitu. Selimut pun 5 hari entah berapa tahun nggak dicuci, biarkan saja, hanya sudah borokan sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku mau pergi ke pesta perkawinan, kurasa nggak ada yang bawa selimut ke pesta itu. Iya, kenapa? Karena itu hari di mana semua orang dalam keadaan yang berbahagia. Masa ku bawa dosaku ini kan begitu. Itulah bayangannya kalau dipakai ilustrasinya di sini. Tadi ilustrasinya dipakainya sepeda. Ini dipakainya ilustrasinya kedatangan Yesus kedua kali. Makanya kalau kita nggak mengkhotbahkan kedatangan Yesus kedua kali, ya nggak ada lagi takut orang. Ya nggak datang lagi nya Yesus, kapan kita jumpa? Jadi karena ini agak berat sedikit ya. Jadi kalau masuk kita 2 Petrus, di dalam 2 Petrus akan muncul satu teologi yang sesat. Yesus tidak akan datang lagi. Dan inilah mempengaruhi mereka semua. Sehingga kelakuan mereka semuanya sudah bobrok. Itu dasar teologianya. Ya, karena 2 Petrus pasal 3 itu berbicara soal kedatangan Yesus, dan mereka mengatakannya nggak datang laginya dia, sudah berapa tahun ini nggak datang lagi dia katanya. Karena itu kalau dia nggak datang lagi, ya apa yang kita mau lakukan kita lakukan saja, berubah tingkah laku mereka. Makanya Petrus katakan di sini, sebab aku kudus hendaklah kamu kudus, mengingatkan kembali bahwa Allahnya itu kudus. Nah, yang kedua, ini agak payah lagi. Di manakah mereka tahu Allah itu kudus? Ini kan sudah tahu kita ya. Ya. Di manakah mereka tahu Allah itu kudus? Jawabnya di sini nggak dibuatnya, kan gitu. Tapi ada aku tahu tempat ini kudus, tanggalkanlah kasutmu. Berarti cerita ini bagi Simon Petrus pasti ini bayangannya waktu Musa menghadap Allah di gunung Sinai. Karena disitulah permulaan kali mereka jumpa dengan Allah dan harus mereka kudus. Inilah buku Imamat menceritakan kekudusan Allah. Makanya umatnya tidak bisa langsung menghadap dia, harus melalui imam-imam dan harus ada pembasuhan oleh percikan darah. Kalau tidak, maka mereka akan binasa. Jadi kalau aku tahu sudah kekudusan Allah dalam kitab Keluaran, maka aku masukkan sebagai orang Israel Petrus ini. Kekudusan Allah yang dibicarakannya di sini waktu Allah berbicara kepada Musa, daerah ini kudus, tanggalkanlah kasutmu. Ya, apakah kasut di situ karena dosanya membunuh di Mesir, ataukah karena dosanya di sini, kasutnya itu di sini, yang lain-lain kita tidak tahu. Tetapi harus ada yang ditinggalkan. Bukan secara rohani, tetapi secara jasmani, melambangkan, meninggalkan itu gitu ya. Nah, makanya kita harus pikirkan kalau kudus di sini, dari mana konsepnya Petrus Allah itu adalah kudus. Pasti Allah pernah berbicara kepada umatnya, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Dari ayat ini dikatakannya. Sekarang kepada orang-orang ini semua sudah menjadi umat Allah, diterapkannya lah
supaya kuduslah kamu sebab aku ini kudus, mengingatkan bahwa kita ini sudah umat Allah kalau kita sudah kudus di hadapannya. Makanya orang pergi ke pesta, mengingatkan ada pesta, kan bersiap dia pakaian pesta. Ya, tidak ada hubungan yang lain, tapi mengingatkan standarnya apa? Status ya. Statusnya berangkat aku gitu. Jadi orang Kristen itu kudus, sebenarnya menolong dia mengingatkan statusnya bahwa dia ini umat yang kudus. Kalau kita nggak kudus, berarti statusku bukan umat. Makanya semua sekolah punya baju seragam. Makanya sekolah kita juga punya baju seragam untuk mengingatkan status kita itunya. Karena Allahku kudus, maka aku pun harus apa? Kudus. Kalau enggak, dari mana orang tahu Allahku itu kudus? Kalau aku pun semuanya berbuat dosa. Maka umatnya berbuat dosa menyatakan bahwa menyatakan Allahnya itu juga tidaklah kudus. Nah, jadi itulah. Bisakah mengerti atau terlalu tinggi sedikit? Terlalu tinggi atau enggak? Jadi kalau kamu kudus, bukan supaya kena ke surga. Aku kudus bukan supaya aku ke surga. Aku menjadi anak-anak taat melakukan firman Tuhan ini bukan karena aku mau ke surga. Karena memang itulah statusku. Iya. Membuat aku sudah tahu sampai di Australia langsung tet katanya kalau tidak pakai safety belt. Semua mobil kalau kita nggak pakai safety belt langsung bunyi dia. Kalau di sini nggak pakai safety belt pun diam aja dia, karena lain statusnya. Jadi begitu sampai di sini nggak biasa saya pakai safety belt, ikat kan payah bergerak gitu ya. Tapi begitu landing langsung masuk ke mobil, langsung kalau nggak dipakai biasanya gitu, tapi bunyi dia. Apa rusak gitu? Apa rusak? Lupa kau negara ini tidak sama dengan negaramu. Karena itu pakailah supaya kamu sudah menyadari kamu sudah berubah sudah berubah negara dari satu negara ke negara yang lain. Jadi kalau kita kudus bukan masuk surga, taat bukan masuk surga. Kalau masuk surga sudah jelas oleh percikan darahnya dan segalanya kamu sudah jelas statusmu. Tetapi untuk membuktikan status queennya, makanya hendaklah aku kudus karena memang Allahku itu kudus. Agar anak-anak yang taat bukan masuk surga, makanya aku taat karena sebagai status. Ya itu dia, makanya anak sekolah semua pakai seragam kan? Ya, supaya inilah sekolahku kan begitu. Ya, oke. Sudah, ini enggak aku baca semua. Nanti Anda baca lebih dalam. Ayat berapa kita sekarang? Kembali lagi ke sini ya. Jangan di sini kita lengket. Ya. 15 kah? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Status. Ya, makanya Musa tadi dipanggil, tanggalkan kasutmu, langsung Musa tahu ini tempat yang kudus. Kalau enggak apalah sangkut pautnya sandal. Apakah karena sandal itu dia membuat najis? Tidak. Tetapi dengan meninggalkan sandalnya itu, tahu dia statusnya sekarang, aku bukan gembala lagi. Aku ada di hadapan Allah, menerima firman-Nya, aku di sini. Kalau pakai sandal dia, aku sebagai gembala statusku, gitu. Makanya ready-lah, siapkanlah akal, budimu dan pikiranmu, waspadalah dan serahkanlah semua pengharapanmu. Dan sekarang tingkah lakumu maunya demikian, menyatakan statusmu itu benar, berada dalam keadaan yang benar. Tidak ragu lagi kita. Oke, sudah ya? Ya, jadi ini buat latar belakangnya itu. Jadi kalau di sini ayat 16 itu kan dari imamat ya. Ini kupakai sumber Alkitab. Berarti Simon Petrus di sini mengutip imamat 11 ayat 44 sampai 45. Menyatakan kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Jadi Simon Petrus mengutip ayat ini. Kenapa dikutipnya? Karena ini sudah bangsa imamat Israel lagi kembali yang baru di dalam Yesus. Tetapi hanya mereka merantau, jangan nanti mereka lupa. Kalau di tanah Kanaan, kan tanah yang kudus. Kalau mereka di tanah Kanaan, nggak usah diceritakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena memang mereka tanah itu kudus dan mereka harus kudus di dalam. Yang tidak kudus nggak bisa masuk. Nah itu dia. Kalau begini menolong atau tidak?
Sudah bisa Anda, kata Tuhan Yesus tadi apa? Sudah sanggupkah kita menanggungnya? Ini eksegese. Oke, kita lanjut lagi. Berarti dari situ dikutipnya. Jadi kalau kita katakan 15-16 ini dikutip Petrus sebagai umat Israel tentang keimaman, itulah imamat pasal 11. Di sanalah Allah berbicara kepada umatnya, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Sekarang orang-orang yang percaya kepada Yesuslah menjadi umatnya Allah. Bukan lagi keturunan Abraham, tetapi keturunan di dalam Yesus Kristus, karena juru selamat sudah datang yang sudah diceritakan dari zaman-zamannya pada ayat 10 dan ayat 11. Bagaimana? Sudah berat nanggungnya? Berhenti kita? Mana tahu sudah enggak bersiap lagi akal budinya, karena sudah ngantuk. Belum kah? Belum. Oke, saya lanjut. Kalau belum, aku masih segar aku. Ya. Karena memang Tuhan kasih karunia aku selama sekolah ini. Setengah jam pasti Tuhan buat tidur. Nggak pernah aku bisa tidur siang. Dari dahulu sampai sekarang. Baru selama sekolah ini. Karena mungkin capek kali aku ngajarnya. Akhirnya butuh tidur gitu. Oke, sekarang 17. Ini paragraf atau tidak ya? Oke, sudah tahu ya. Jadi kudus artinya supaya kita serupa dengan dia. Inilah Bapakku gitu ya. Kalau bapak kita pakai jas, pakai dasi, jalan dia, datang anaknya pakai sandal jepit dan pakai celana ponggol gimana? Dengan pakai gondrong nggak bersisir gimana coba? Iya, anak siapa ini kata orang? Iya, itulah anakku kata. Maka seringkali Anda khotbahkan Lukas pasal 15, anak yang hilang pulang kembali, tapi nggak pernah orang katakan Allah itu kudus. Karena itu kalau engkau mau pulang ke rumah ini, harus engkau kudus sebagaimana kami di sini kudus. Di sini bukan kandang babi lagi nakku, katanya. Marah abangnya itu karena dikembalikan dia kudus ke rumahnya. Nggak pernah kurasa orang ceritakan itu. Karena aku kudus, hendaklah kamu kudus. Di kandang babi kau sudah copang-camping semua. Ya, tetapi kalau engkau pulang, karena ini rumah ini kudus, engkau harus menjadi kudus. Segala persyaratan supaya bisa masuk ke rumah ini, pakaikan sama dia. Makanya Petrus tadi mulai oleh percikan darahnya. Baru dia berkhotbah, hendaklah kamu kudus sebab aku ini kudus. Jadi ingat itu. Ya, karena Bapa kita itu kudus, sebab itulah aku menjadi anak-anak yang taat. Sebab Bapakku itu kudus, karena itulah aku berani menyerahkan seluruh hidupku kepada kasih karunia-Nya. Seperti anak yang bungsu itu, diserahkannya seluruhnya dalam kasih karunia Bapaknya. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Serahkan sajalah aku menjadi seorang upahan. Tapi Bapaknya tidak akan membuat dia hanya menjadi seorang upahan, karena dia sudah menyerahkan semua hidupnya. Ya. Itu artinya pulang ke rumah Bapaknya. Itu yang dimasukkan Petrus di sini, supaya kita bisa mengerti. Tadi diserahkannya semuanya, keegoisannya, keinginannya, ke mau merantau, berpoya-poya, minta uang, dipenuhi masa oke bolehlah, kata, pergilah. Sesudah itu mau pulang kembali, kan itu artinya berdosa ya. Pulang kembali, nggak boleh kau ke rumah kecuali engkau harus taat kepada aku. Ganti pakaiannya semua. Mari kita berpesta. Maka orang lain tahu anaknya yang jahat tadi sekarang bagaimana? Pulang ke rumah. Disitulah dia memuliakan bapaknya kembali. Ya. Dan bapaknya juga memuliakan dia, kan gitu ya. Makanya kemarin kita sudah berbicara Allah memuliakan kita, kan gitu di sini. Makanya anak yang busung itu dimuliakan oleh bapaknya. Ayat berapa itu masih ingat? Kan sudah kita selesai berapa itu? Iya, ayat 7. Ayat 7. Saya baca. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Ini kan udah nggak compang-camping, dan kehormatan. Di mana dihormati anak yang hilang itu? Buat pesta, diresmikan, dapat hormat dia. Jadi kalau gitu Pak, sejak waktu aku bertobat terima Yesus,
Sebenarnya kedua inilah seharusnya aku sadari aku sudah terima. Kalau benar kali ayat ini, kurasa benar. Itu maka Allah nggak malu sebab engkau anak, dia mengaruniakan apa? Rohnya yang kudus. Nggak malu dia. Kalau gambaran yang hilang itu kan semua bagian luar saja. Kasih cincin, kasih baju, kan gitu ya, kasih sepatu. Ya. Karena di rumah itu semua berpakaiannya seperti itu. Gitu. Nah inilah dia. Makanya begitu kita bertobat sebenarnya, yang tiga ini Tuhan kasih sama kita. Ya. Ya. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam kebodohan. Oke ya. Jadi sudah bisa beginilah eksegesi. Pakai ini. Sekarang apa yang aku mau katakan. Oke. Sekarang berikutnya, di mana menyangkut iman, Pak? Gitu kan? Jangan pula Anda sorot mendengarkannya, tapi nggak tahu di mana membangkitkan iman. Membangkitkan iman yang belakang tadi kan? Jadi waktu kita bertobat, sebenarnya Tuhan sudah memberikan pujian kepadamu. Mau engkau memilih yang baik, maka engkau sudah menjadi orang pintar. Tadinya kau bodoh, gitu kan? Pujian kan? Dan apalagi kalau ketiga ini, ya dimuliakan. Makanya satu orang bertobat, katanya apa? Malaikat-malaikat di sorga, iya sorak semua. Ya, karena sedih kali dia. Sedih kali dia anaknya meninggalkan bapaknya yang penuh dengan kemuliaan di sorga, di bumi, di hadapan bapaknya itu. Dicarinya kandang babi. Kalah dia dibuat setan. Lebih enak sama aku, katanya. Karena keinginan masa kebodohan. Sekarang dia bangkit, datanglah kemuliaan. Makanya baru terakhir ketika dikatakannya apa? Apa katanya di sini? Kehormatan. Apalagi pada hari di mana Yesus datang kedua kali gitu. Itulah artinya orang bertobat. Ya makanya kita hilang rasa malu kan? Iya bodoh kali aku dulu gitu. Dulu 5 pacarku, nggak malu aku. Sekarang malu aku melihatnya. Kau usah lagi kau datang. Kan sudah terjadi kemuliaan. Kalau nggak gandeng sana, gandeng sini. Baru memang dia mata keranjang katanya. Kan hebat itu. Kan di sini orang kita. Ya. Begitu kita kudus, kau dengar Yesus nggak? Kan ada pujian dan ada kemuliaan dan ada hormat. Dosa nggak pernah membuat orang naik derajatnya. Seluruh Alkitab aku baca, setiap orang berbuat dosa pasti dia dihina oleh Allah dan dihina oleh manusia. Nggak ada satu pun di situ. Ya, terima kasihlah kalau masih siapkanlah akal budi. Ini iman. Kalimat yang terakhir yang kucapkan 2-3 kalimat itu membuat iman supaya orang berbalik karena memang itu lebih baik. Jadi Anda bayangkan waktu Anda berbuat dosa, langsung Anda tahu, hilang statusku sebagai anak Bapa. Ya. Ya, itulah maksudnya tadi. Oke. Bisa? Sudah bisa memakai resources ini. Sekarang ayat berapa? 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Rasa takut. Sekarang kekristenan masih ada rasa takut? Tidak lagi. Hari ini berbuat dosa, Bapa di surga 7 kali, 70 kali dosa diampuni. Nggak ada lagi rasa takut. Maka hilang statusnya. Ya. Makanya waktu kita berbuat dosa, sebelum kita mengakukannya, berapakah kubayar nak supaya dosamu bisa diampuni? Makanya Petrus sadar betul, lebih mahal dari emas dan perak. Segumpalan pun emas, segumpalan pun perak tidak bisa mengampuni dosa, kecuali darahnya yang mahal ini. Itulah yang tidak bernoda. Bagaimana bisa aku lagi berbuat dosa? Itulah kata Yusuf waktu dia menghadapi istri Potifar. Nilai pengampunan dosa itu ngeri kali bagi dia. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini di hadapan Allahku? Ya kalau gitu ditangkaplah kau. Kalau ditangkap lebih baik daripada aku melakukan kejahatan di hadapan Allah karena engkau istrinya. Kan gak berani dia. Karena tahu dia betapa hebatnya nanti harus penebusan baru terjadi. Kalau enggak terjadi pengampunan dosa. Dengan pengertian itu kita akan berhenti
padam hawa nafsu duniawi kita itu. Kalau tahu kita betapa hebatnya nanti bayaran waktu kita. Kalau kita berbuat dosa, walaupun kuakukan dosaku, bayarannya bukan murah. Emas dan perak tidak laku, tetapi hanya darah Kristus yang mahal. Inilah Tuhanku dan inilah Allahku. Waktu dia akan menyatakan kemuliaannya, aku hadir di hadapannya, kudus kita hidup. Nah, ini khotbah iman. Ngerti kan? Nanti kan tahu di mana ilmiah, di mana iman. Ya, ilmiah tadi apa? Petrus mengutip dari Imamat pasal 16 kan tadi ya. Ya, berarti konsep dalam diri Petrus ini di sini adalah konsep imamat. Waktu Allah di dalam perjanjian baru, perjanjian lama begitu hebatnya, dan dia masuk sekarang orang yang sudah percaya ini. Seperti itulah hendaklah engkau kudus karena aku ini kudus. Karena kata yang kita mau uraikan kita ulangi berkali-kali supaya mereka tidak lupa. Karena itu yang kita mau gitu ya. Ya, baik. Kita selesaikan cepat-cepat walaupun nanti enggak. Karena tadi kan sudah dikhotbahkan kan, jadi saya hanya mengulanginya. Ayat-ayat 18. Sebab kamu tahu, diberitahu. Ya, makanya kalau ini saja saya buat, ya, sebab kamu tahu. Lihat buku ini. Ayat berapa tadi itu? Berapa? 19 ya? 18 ya. Pemberitahuan status mereka dan mereka sendiri tahu. Status itu penting kali. Kita laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya? Oke. Status kita penting sekali. Ya. Saya ulangin, status kita penting kali. Ya. Apa status mereka tuh? Status mereka, kalimat di sini adalah kamu, ya gitu ya. Apa? Tahu, kan gitu. Maka perlu diberitahu. Iya. Iya, jadi nggak ada lagi mudahan. Khotbahkanlah kepastiannya. Makanya di dalam buku ini saya buat gini, ini antaranya. Pemberitahuan status mereka dan mereka sendiri tahu bahwa mereka telah, kata penting kali ini setiap kalimat, telah ditebus dari cara hidup yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Jelas statusnya. Nah, berikutnya, nilai penebusan itu darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Maka kalau keselamatan mudah-mudahan nggak usah dia kudus. Ngapain dia kudus? Ngapain kita pakai baju kalau nggak adanya pesta? Ya. Makanya jelas sekali Alkitab ini mau menyatakan status kita. Makanya karena kamu umatku, aku akan memelihara kamu, kan gitu status tadi. Maka serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepadanya, kan itu tadi situ. Statusku jelas. Iya. Kalau jelas status kita, makanya ada bagian yang lain. Jadi Petrus di sini mau menyatakan status mereka. Ya kan statusnya, pemberitahuan status mereka dan mereka sendiri tahu bahwa mereka telah ditebus dari cara hidup yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Anak yang hilang itu jelas sekali tahu dia statusnya, sudah pindah dari kandang babi ke rumah bapaknya dan tinggalnya di situ. Kapanpun dia tidak akan minta lagi kembali ke kandang babi itu. Karena jelas lebih enak di rumah bapaknya daripada di kandang babi itu. Maka dia menyadari keadaannya. Jadi kalau kita belum menyadari keadaan kita, di neraka itu lebih sulit daripada di sorga, nggak ada gunanya Anda bertobat. Karena nggak bisa sampai. Maka siapkanlah akal budimu. Ya, di sini tahu. Makanya kalau ada di sini yang belum tahu masuk sorga, tolonglah sini nantandai. Ajarilah dia. Karena belum jelas statusnya. Ya, mana tahu ada di sini yang belum diselamatkan. Tanya dia, teman, kau sudah jelasnya statusmu. Tahu kau dosamu telah diampuni oleh darah Yesus Kristus, gitu. Aku masih ragu-ragunya. Pantaslah kau berdosa terus. Silakan sajalah. Karena nggak ada harapan. Ngapain dia kudus ke sorga pun enggaknya ragu-ragunya dia. Tapi kalau tahu pasti dia aku sudah jelas gitu. Perlu diulang-ulangi.
Makanya Petrus ini menceritakan kembali status orang itu untuk menghiburkan dia. Walaupun mereka dalam penderitaan, kamu telahnya ditebus, bukan murah. Status ya. Jadi ayat 18-19 ini status. Makanya harus pendeta harus berani katakan, kamu telah ditebus. Jangan lagi katakan mudah-mudahan ke surga. Dengan mengatakan mudah-mudahan ke surga, dia menghina pengorbanan Yesus. Kan jelas ya, kecuali aku pun ragu-ragu. Jadi aku pun harus mengatakan ragu-ragu supaya nanti ada apa? Sahabatku, kalau nanti kan aku sendiri mana mau aku. Khotbah saja ragu-ragu semua, aku pun ragu-ragu ya, samalah kita. Kalau ke surga nanti kau, aku pun ikut ke surga. Mari. Di bumi pun kita samanya di sini tingkah laku kita, di sana pun nanti samanya tingkah laku kita. Makanya nggak terjadi perubahan. Ya, anak yang hilang itu berubah. Siapa membuat dia berubah? Dia atau bapaknya? Ya, bapaknya. Sesudah itu bagaimana? Masih mau dia pergi? Nah, makanya taatlah sebagai anak-anak. Itu tadi pertama kali katakan. Pasti di rumah dia sudah senang dan semuanya melihat, oh ini berubah hidupnya. Oke, sudah jelas ya? Nggak usah lagi saya, karena itu sudah biasa bahkan. Ya 20 itu apa? Jadi bolehkah kita diingatkan harga penebusan itu? Nanti setiap kali Anda berdosa, sebelum Anda mengakukan dosa Anda, ingat berapa mahalnya. Kalaupun kuakukan, Yesus tetap bisa mengampuni dosaku. Tapi aku tahu harga pengampunan dosaku ini, itu oleh darahnya yang mahal. Anak Allah satu-satunya. Tidak ada dua anaknya, tapi satu. Cuma itu yang bisa mengampuni dosaku hari ini. Ampun aku Tuhan, tahu aku harganya. Supaya kita bisa menang dari dosa. Untuk meyakinkan akan keselamatan. Betul ya? Mengenai pribadi Yesus Kristus disambung secara ayat 19, dinyatakan bahwa penebusan yang mahal tak bernoda dan tak bercacat sekarang ia Kristus telah dilihat sebelum dunia dijadikan. Ini lamanya rencana Allah untuk keselamatan. Tadi nilainya ayat 18-19 nilai. Ayat 20 menyatakan planning Allah sejak dari Kejadian pasal 3. Sejak manusia dijadikan, sudah direncanakannya penyelamatan itu. Itu ayat 20 kan? Ya. Oke, karena kita belajar pembandingan, masih mau baca bukunya atau enggak? Atau lebih enak yang bilang ini? Kan bisa begini. Baca ini Pak mengganggu, dengarkan aja. Jangan pindah-pindahkan ke situ. Aku mau mendengar saja, bisa. Itu namanya bubur kan nggak perlu dikunyah, bendut saya. Dengan memindah-mindahkan ini, aku mau supaya Anda, iya, karena nanti kan tidak selamanya nanti kita duduk di kelas ini, jadi Anda bisa membandingkannya gitu. Iya, bagaimana? Baca lagi, apa pendapatnya dia? Tapi Anda sudah punya pendapat kan? Ayat 20, saya baca 20. Iya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Kristus telah dipilih jalan pengampunan dosa oleh darahnya mahal itu sebelum dunia dijadikan. Ini berbicara mengenai waktu yang kekal. Tulis situ. Waktu yang kekal. Ayat 18-19 harga nilai yang tinggi. Sekarang rencana keselamatan ini bukan tiba-tiba waktu Adam dan Hawa berbuat dosa lantas direncanakan keselamatan, bukan. Ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Baru mereka bertobat. Disitulah zaman akhir sama mereka. Mereka telah melihat rencana Allah dalam penyelamatan yang kekal dari dulu dan dulunya. Kalau tadi sebelumnya itu kan apa katanya? Nabi-nabi pun mau mengetahui juru selamat itu. Tapi di sini dia membicarakan soal waktu. Jadi ada waktu, ada nilai penebusan itu yang sudah direncanakan oleh Allah. Tapi sekarang baru dinyatakan kepadamu. Amin ya. Oke, sekarang aku cepat sedikit ikut lari-lari supaya selesai ini. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Kalau tidak diberitakan Injil, orang tidak bisa percaya kepada Allah. Ya. Oleh dialah kamu, ini lagi status kan?
Kamu tadi telah ditebus. Sekarang kamu telah percaya kepada Dia. Oleh siapa? Oleh Dia ini yang telah menebus dosamu, yang telah direncanakan sebelum dunia dijadikan pun. Sekarang kamu telah percaya kepada Allah. Oleh Dia. Oleh Dialah kamu menjadi percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Oke, karena kamu telah menyucikan dirimu. Berdosa orang ini, 22. Tidak lagi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan. Ya, kenapa mereka taat tadi? Karena baju seragam mau pergi ke pesta harus bagus kan gitu. Makanya mereka sudah taat ini. Karena kamu telah. Di sini boleh kita baca ini sama-sama. Karena aku telah, bisa. Mari kita baca, coba. Mana tahu nanti sangkut. 1, 2 ya. Karena aku telah menyucikan diriku oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga aku dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah aku bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatiku. Amin. Amin. Kuharap nanti Roh Kudus mengingatkannya, palsunya kau itu, lain mulut, lain di hati. Makanya kalau kasih yang pura-pura itu bukan di sini letaknya. Ya. Ya, ini baca lagi. Saya nggak mau uraikan ini, baca saja kurasa cukup. 1, 2 ya. Karena aku telah menyucikan diriku oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga aku dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah aku bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatiku. Aku pernah kulakukan ini karena mengasihi saudaraku. Pergi aku ikut penguburannya dengan biaya yang bukan sedikit. Teman-temanku ku telepon, mereka nggak ada yang datang. Kami hanya lewat Zoom aja lah katanya. Tapi karena aku mau menunjukkan kasihku kepada saudaraku ini, nggak cocok kurasa. Karena nilai uang maka nggak aku datang sama dia. Ya, inilah dia. Cukupkah? Itu gak aku bandingkan lagi di sini. Nanti Anda marah sama aku. Jangan lagi bandingkan buku itu Pak, kami baca saya. Bisa ya? Oke, sekarang berapa? Oke, sekarangnya 23. 23 kan Pak? Karena ini saya baca, nanti Anda mengungkapkannya apa yang Anda mau ceritakan dalam begini. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Apa yang mau uraikan di sini? Apa kata apa? Supaya uraikan. Anda pilih saja yang mana saja pun bisa. Apa? Bukan dari benih yang panah. Oke, apalagi coba. Apa yang Roh Kudus ajarkan Anda waktu membaca ini? Kata ini lagi munculkah? Betul kah? Tahu ya? Iya, kan begitu kan? Diulanginya kan? Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah. Karena kamu telah, status mereka lagi diulangi. Ini pastinya telah. Maka kalau status kekristenan nggak jelas, jangan harapkan gereja kudus. Ya, kamu telah dilahirkan kembali. Status, ya, status. Kamu telah ditebus bukan dengan perak dan emas, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Di sini dilahirkan kembali oleh apa? Oleh firman Allah. Ya. Tapi kalimat ini tidak bisa kita lupa. Status. Kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Maka ayat 23 ini menceritakan tentang fungsinya firman Tuhan. Kan begitukah? Karena di sini firman Tuhan membuat dia lahir kembali. Makanya kalau kita khotbahkan firman Tuhan, orang akan lahir kembali. Kalau di dalam kitab Kejadian, fungsinya firman Tuhan apa?
Dalam kitab Kejadian fungsinya firman Tuhan apa? Iya, ini yang benar. Menciptakan 100%. Ya, siapa yang benar? Di dalam kitab Kejadian firman Tuhan itu, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Firman Tuhan di situ menciptakan. Ya. Di sini firman Tuhan membuat dia lahir kembali. Ya. Itu bedanya. Apa fungsi firman Tuhan yang lain? Masih ada ingat ayatnya enggak? Kalau di buku ini ada ketulis atau enggak? Apa gunanya firman Tuhan itu? Berapa sekarang? Berapa tadi? Oke, 23. Saya baca supaya gampang. Karena kamu telah dilahirkan kembali, berbicara status mereka. Dan cara mereka dilahirkan kembali melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini mengungkapkan betapa utuhnya firman Tuhan itu, yang apa katanya tadi? Yang hidup dan yang kekal. Makanya di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian, firman Tuhan itu fungsinya berfirmanlah Allah di dalam penciptaan. Allah menciptakan dunia ini dengan firman-Nya. Tetapi Petrus mengungkapkan dengan firman Tuhanlah kamu telah dilahirkan kembali kepada hidup yang baru. Memiliki status dosamu telah diampuni dan menjadi imamat nanti berikutnya. Nah, jadi di dalam perjanjian lama itu firman Tuhan fungsinya untuk ini. Baru ada lagi yang Anda tahu fungsinya firman Tuhan. Roma 10 ingat 17. Jadi satu ya di dalam PL. Dah satu. Kejadian. Ini firman Tuhan dalam penciptaan. Ya. Dalam ayat 23 ini firman Tuhan untuk membuat lahir kembali. Oke, pasal 3 Roma 10 ayat 17 firman Tuhan di situ apa? Roma 10 ya, ayat 17 saya baca. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ini fungsinya menimbulkan iman, kuping ini. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Paulus membagi dua bagian firman Tuhan. Kurasa nggak salah aku. Satu, firman Tuhan tadi mencipta. Di sini firman Tuhan itu membuat mereka timbul iman. Tapi firman yang mana? Kalau kita bahkan kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 5, munculkah iman kita mengenai Yesus? Ya, itulah kita coba. Kan kita ini belajar eksegese. Makanya Paulus di sini nggak mau ragu-ragu, karena yang Paulus itu kan banyak mendengar firman Tuhan perjanjian lama ya, tapi nggak muncul imannya kepada Yesus. Maka di sini jadi iman timbul dari pendengaran. Itu dulu. Iman itu timbul dari pendengaran. Itu dulu satu kalimat. Tapi firman Tuhan yang mana yang bisa menimbulkan iman itu gitu. Jelas ya? Iya, makanya di sini jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita khotbahkan firman Kristus, maka orang akan beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu yang dapat menyelamatkan. Gitu ya. Oke, apalagi firman Tuhan yang kita tahu fungsinya? 2 Timotius 3 kurasa 16 sama 17 itu yang Paulus ajarkan. Jadi di sini khusus Petrus ya. Bagi Petrus firman Tuhan itu membuat lahir kembali. Bagi Paulus firman Yesus Kristus menimbulkan iman kepada Yesus. Nah, di sini apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius 3:16? Cukupkah? Cepat-cepat kita ini nggak bisa lagi lama-lama. Baca. Segala tulisan yang dilengkapkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan, ya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, mendidik orang kepada kebenaran ya. Udah bisa bandingkan ya? Ya, jadi kalau dalam diri Paulus itu, kalau mau beriman kepada Yesus Kristus, harus firman Tuhan yang memberitakan tentang Yesus Kristus itulah dibaca.
Baru dikatakannya firman Tuhan itu tujuannya apa? Mendidik, itu ya. Ya, mengajarkan kebenaran. Dan juga firman Tuhan itu menyatakan dosa. Kan gitu sederhana. Ya, oke, amin. Oke, sekarang kita kejar sedikit. Kita baca lagi Petrus tadi. Oke, 24. Udah tahu ya? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dia membandingkan yang fana dan yang tidak panah. Makanya kita ingat firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, karena dia melakukan apa yang dia katakan. Sekarang dibaca ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Dia balik kepada pengalaman hidup di bumi, kan gitu ya. Ya. Sebab semua yang hidup adalah rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ini dikutip dari ayat mana? Coba lihat nanti di sini Anda mau. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bisakah Anda bandingkan firman Tuhan yang Anda dengar hari ini dengan baju baru yang kita beli ini? Ini sebentar lagi bagaimana? Usang, rusak, dan menjadi tong sampah. Tetapi firman Tuhan yang kudengar hari ini kekal sampai selama-lamanya. Nah, kembali kepada Petrus. Petrus ini hidup dalam perbandingan antara materi dengan kekekalan. Ya. Saya tulis sini ya. Jadi Petrus ini hidup dalam perbandingan materi dengan kekekalan dalam semua hal. Penebusan lebih mahal dari emas dan perak. Semua kemuliaan dunia binasa, tetapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ya. Itulah dia. Dan di dalam hal itulah hidup imannya. Bolehkah kita membandingkan dunia dengan apa yang kita dengar sore ini? Baju kita beli sebentar lagi menjadi usang, tapi firman Tuhan yang kita dengar hari ini kekal sampai selama-lamanya. Makanya apa yang kita pelajari ini kekal sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman di mana Yesus datang kedua kali. Hei anak-anakku, taatlah, katanya. Benar Tuhan, kekal. Nanti aku taat, dan dalam hal itulah aku sebagai anakmu telah menjadi kudus, karena engkau telah menebus aku dengan cara hidupku yang sia-sia, bukan dengan barang perak, tetapi melalui anakmu satu-satunya mati di kayu salib. Firman Tuhan juga sama. Bisa kita nggak menghargai firman Tuhan, bisa kita lebih menghargai ikan daripada firman Tuhan. Tapi Petrus katakan, layu nanti itu semua, tapi firman Tuhan ini kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang dikatakan di sini. Jadi bolehkah Anda membandingkan nilai firman Tuhan dengan kemuliaan di dunia ini? Boleh. Dia sudah buat di situ perbandingan. Jadi boleh juga iman itu bertumbuh rupanya membandingkan dunia ini dengan kekekalan yang sudah menjadi bagianku ini. Bolehkah Anda bandingkan itu? Itu yang dibandingkannya di sini. Ayat 24 ini. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Kasar ya. Bagaimanapun kau hebatnya, sebentar lagi kau jadi rumput itu. Ya bisa kasar. Tapi Petrus tadi itulah dia. Makanya karena dia hidup di tengah-tengah, dihina tadi kan di sini ya. Ya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya, pangkatnya kah, kekayaannya kah, kesehatannya lah, kehormatannya dah, rumahnya megah, seperti rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Inilah, mungkin ini dikutipnya ada di bawah ya. Jadi Petrus ini senang juga mengambil dari perjanjian lama, memasukkannya ke dalam suratnya ini, supaya iman yang membaca surat ini diingatkan kembali bagaimanapun hebatnya. Kalau hubungkan ini, kalau aku ingat kekaisaran Romawi begitu hebatnya pada zaman ini, itu yang dimasukkannya di sini. Layu nanti itu. Tahun 400 kolaps semua Roma. Tidak ada lagi kemuliaan dimanapun, karena memang seperti rumput pada waktu ini. Kita tidak.
Lebih senang kita rumput kah? Atau bunga? Sedap memandangnya bunga. Maka kami dua sifat di rumah. Kalau bunga, kan maaf, dua kalian pinggirkan bunga tadi, nggak senang aku, tapi ditaruh orang ini diam aja aku kemarin kan. Karena nggak terlalu suka aku. Karena sifatnya itu. Iya. Karena sifatnya bunga itu sebentar cuma menarik, tapi sebentar lagi bagaimana? Layu. Bolehkah Anda memiliki keyakinan itu? Makanya apa yang kukatakan akan kekal sampai selama-lamanya. Kemuliaan yang di dunia ini sebentar lagi layunya itu, gitu. Ya, itu yang ini menguatkan iman mereka ya. Kan itu katakannya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu yang kekal ini, bukan yang tidak bernilai, gitu. Karena semua manusia akan mencari yang lebih bernilai. Semua manusia mencari yang lebih bernilai. Kalau dia waras, tapi kalau dia tidak waras, yang nggak bernilai pun dia ambilinya. Makanya Petrus di sini mau membuktikan dalam sikap hidupnya. Ikanku kan sudah kutinggalkan semua, karena memang itu semuanya rumputnya itu, katanya. Dan kamu telah mendengar firman yang demikian, betapa hebatnya kamu itu, gitu. Itu apa kalimat yang terakhir ini? Menguatkan iman. Makanya firman Tuhan yang kita dengar itu tidak akan layu. Sampai nanti Yesus datang kedua kali, Anda akan mendengarnya. Gimana, cukupkah? Ini bukan khotbah, ini eksegesi Pak. Jangan nanti Bapak tantang kami. Oke, barang siapa yang di sini masih penilaiannya terhadap firman Tuhan salah, angkat tangan, gitu bisa. Hari ini Tuhan, aku menilai firman-Mu jauh kali lebih bernilai sebelumnya. Selama ini nggak terpikir aku firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Karena aku pikir itu hanya ajaran di gereja, gitu. Kan salah kan? Alkitab ini bukan ajaran di gereja. Ya, firman Tuhan ini kekal sampai selama-lamanya. Bukan ajaran agama Kristen. Firman Tuhan ini kekal sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan runtuh, katanya kan. Tapi firmanku sampai. Kenapa kita nggak pilih yang hebat itu? Kupikir karena ditipu si iblis dulu, si Adam dan si Hawa pun ditipu. Apalagi kita sudah banyak kali menipu kita tiap hari. Nah, inilah membangunkan iman. Kalau Anda khotbah, Anda bisa membedakannya. Tadi saya menjelaskannya, sekarang aku minta supaya Roh Kudus berbicara kepada Anda, mendidik dan mengajar. Sebagai orang yang bodoh dahulu, sekarang engkau telah menjadi pintar. Bisa engkau memilih yang lebih bernilai daripada yang sebentar ini akan layu. Karena di mata aku banyak kali sahabatku yang hebat sudah layu sekarang semua. Layunya di mana, Pak? Sudah pakai tongkat, sudah pergi, sudah buat perhitungan semua, uang-uangnya diserahkan sama anaknya, entah kapan pun aku meninggal, gitu. Layu semua. Hebat-hebat. Kawanku kan banyak hebat-hebat ya. Memang Tuhan izinkan. Nah, aku lihat, udah layu semua. Aku pikir, aku belum pakai tongkat, kapan Tuhan aku pakai tongkat, gitu. Kan menunggu. Kenapa? Layu. Nah, jangan katakan kita tambah hebat, enggak. Semua ini akan tambah apa? Layu. Tambah layu. Ya, kalau di rambutnya dicet-cet pun sebentarnya itu, nanti datang lagi yang putih. Ya, kata kita kan mau semua ini. Tapi Petrus dengan tegasnya mengatakan, kita ini telah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Semuanya ini akan layu. Itulah firman Tuhan yang kamu dengar. Itulah menguatkan imannya. Siapa yang belum terima Tuhan Yesus ini, terimalah. Ini enggak layu. Anda akan memiliki hidup kekal sampai selama-lamanya. Semua kemuliaan ini sebentar lagi hilang semuanya. Oke, masing-masing sudah pilih yang kekal atau pilih bunga menjadi layu? Ya. Jadi kalau kita bersisir, dulu nggak adanya jerawatku, sudah ada jerawat di sini. Ini sudah lagi kempes ini. Betul juga kitab itu ya, sudah layu ya. Wah, ini fotoku dulu, ini fotoku sekarang. Aku lebih suka yang ini, tapi nggak boleh, harus kuhadapi kenyataan ini. Kan kita nggak menipu diri kan? Makanya aku nggak mau banyak fotoku, karena aku tahu nanti runtungnya itu semua. Kan nggak
nggak ada foto kami diberkati kan nggak ada. Karena takut aku. Tuhan maunya begini lagi sekali kan sudah aku katakan semuanya menjadi layu dan menjadi rembut. Maka nggak ada foto kami berkeluarga hebat gini, nggak ada. Karena aku tahu ini rembut ini. Tapi yang kekal sudah diberi, makanya aku bersyukur maksudku tadi. Ya, jadi siapa yang diantara Anda belum terima Tuhan Yesus yang kekal, terimalah dia. Karena itu cuma yang kekal. Itulah firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini, sekaligus belajar eksegese, nanti Anda bisa menyampaikannya. Nah, kita berdoa. Benarlah Tuhan apa yang kami dengar ini. Inilah firman Tuhan yang kekal, yang kapanpun tidak akan pudar, tekar sampai selama-lamanya. Bahkan kami akan dengar waktu Yesus datang kedua kali. Hati kami teduh, karena itulah kami menyerahkan segala hidup kami hanya ke dalam kasih karunia-Mu, karena Engkau yang telah mengasihi kami. Tidak ada sedikit pun keraguan kami bahwa Engkau tidak akan mengasihi kami sampai kepada kesudahannya. Karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, bukan emas dan perak. Dan firman-Mu itu juga kekal sampai selama-lamanya. Inilah membuat kami lahir kembali. Itulah kesukaan kami kalau kami memberitakan firman Tuhan, akan pasti terjadi kekekalan karena orang dilahirkan kembali karena Roh Kudus mengajarinya dengan benar. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami memuji nama-Mu sore ini. Amin.